Kepada seluruh dosen yang hadir dalam acara webinar, yang kami hormati kepada Saudara Muhammad Khairul Anam selaku Ketua Hima Prodi Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang kami hormati kepada seluruh anggota pengurus Hima Prodi Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar series penelitian kualitatif dengan tema Meriset Ilmu Akuntansi dari berbagai sudut, arah, dan jarak pandang dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini untuk memperkenalkan diri. Saya, Adik Rohma, akan menjadi pemandu acara webinar dari awal hingga akhir. Berikut akan saya bacakan susunan acaranya. Acara pertama yakni pembukaan. Acara kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UNSA. Acara ketiga yakni sambutan. Acara keempat yakni foto bersama. Acara kelima yakni pemaparan materi, sekaligus diskusi tanya jawab. Acara keenam yakni penutup. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita mulai ke acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara webinar series pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UINSA. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan.
Terima kasih untuk yang bertugas. Mohon maaf tadi sempat ada kendala. Salam hormat untuk Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Haji Ahmad Ali Arifin, MM, beserta para jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yakni Bapak Dr. Haji Ahmad Ali Arifin, MM. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amawala amma ba'du. Sama-sama yang kita hormati narasumber untuk acara webinar series kali ini, Ibu Dr. Ajeng Kamayanti, SE, MM, MSA, AKSCA, sebagai narasumber maupun sebagai dosen Politeknik Negeri Malang, para pimpinan dari Prodi Akuntansi, Pak Imam Bukhari, dan Pak Wahyudi, staf dari staf dosen akuntansi, teman-teman mahasiswa dan semua partisipan webinar series dengan tema meriset ilmu akuntansi dari berbagai sudut, arah dan jarak pandang. Semuanya yang sehat, yang berbahagia, dan tentu saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tema yang menarik bagi dunia akademis, yakni tema tentang riset, metodologi riset. Karena ekosistem kampus itu ada 3 pokok utama. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah penelitian atau riset. Dan yang ketiga adalah pengabdian. Ketiga pilar yang ada di dunia kampus ini tentu saja berjalan seiring. Tidak boleh satu sisi lebih kuat dari yang lain. Sebagai contoh, akademisnya masalah, pendidikan dan pengajarannya tidak ada masalah, namun di aspek penelitian bermasalah. Tentu saja ilmu pengetahuan yang akan didapat tidak akan berkembang, bahkan bermanfaat secara meluas kepada masyarakat. Begitu juga apabila pengabdiannya tidak difokuskan dalam hal-hal tertentu, maka mahasiswa sebagai alumni nanti tentu akan menjadi seperti menara gading. Kita lihat di atas sana nan jauh sangat indah, tetapi sama sekali tidak berpijak pada masyarakatnya. Sehingga mereka kurang memberikan kontribusi manfaat pada masyarakat di mana ia seharusnya berada. Karena itu webinar series kali ini sangat menarik apabila akan mengkaji secara komprehensif tentang metodologi riset kualitatif. Kalau kita melihat kata-kata akuntansi, selalu saja di benak mindset kita, risetnya pasti berbasis kuantitatif. Namun ternyata setelah kita selami lebih jauh, apalagi dari jarak dan sudut pandang dari berbagai sisi, tentunya akuntansi tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang sifatnya kualitatif.
Sehingga narasumber di sini nanti Ibu Ajeng Kamayanti akan memberikan transformasi knowledge, share pengetahuan kepada kita semua, khususnya kepada para peserta dan kepada para mahasiswa akuntansi, sehingga pencerahan forum ini nanti akan memberikan stimulus kepada mahasiswa akuntansi untuk lebih bermanfaat dan lebih kontributif dengan melalui penelitian-penelitiannya dari aspek sudut pendekatan kualitatif. Saya teringat, teman-teman semuanya, beberapa tahun yang lalu ada seorang mahasiswa dari prodi fisika. Dia mengambil konsentrasi fisika material. Dia berasal dari Probolinggo. Dan dia sekarang menjadi seorang milioner. Karena ide briliannya. Meskipun ia dari prodi fisika material, tetapi berkat sensitivitasnya terhadap lokalitas yang selalu dihadapi setiap hari di masyarakat, yakni masyarakatnya banyak mengelola ikan dari laut, karena pantai ya, Probolinggo pantai, banyak sekali hal-hal yang terbuang dari proses ikan-ikan ketika saat dikonsumsi. Yang kita tahu tulangnya umpamanya, totoe, ini kepalanya ini. Itu kan semua bagiannya kucing itu ya. Selama ini. Kemudian sisiknya, kulit ikannya itu. Ternyata dia membaca hasil riset-riset di jurnal-jurnal bahwa kulit ikan itu 70 sekian persen mengandung zat yang namanya kolagen. Dan kolagen itu kita tahu bersama-sama, kolagen itu adalah sebuah zat yang sangat bermanfaat bagi kulit kita. Bagaimana supaya kulit kita itu tidak cepat keriput, tidak cepat penurunan gara-gara radikal bebas, polusi, dan lain-lain. Maka ide ini kemudian ia teliti dan ia memberikan solusi bagi bagaimana mengelola kulit ikan, sisik ikan, sehingga menjadi industri yang luar biasa secara ekonomis, begitu juga kemanfaatannya kepada masyarakat. Saya ingin juga berharap yang demikian dari teman-teman akuntansi. Janganlah seperti Anda di dalam sebuah menara gading. Angka-angka yang Anda riseti dari sebuah kasus, sebuah proses secara kuantitatif di masyarakat, kita harus memperspektifi dari sudut yang berbeda, sehingga hal tersebut akan menjadi kontribusi yang bermanfaat real di masyarakat, bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Agama Islam sebagai agama panutan kita banyak mengajarkan kepada kita semua betapa ajaran Islam melalui Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis memberikan support penuh agar supaya umatnya itu melakukan riset, melakukan iktibar dengan berbagai ayatnya yang terkenal. Afala yatadabbarun, apakah engkau tidak mengambil pelajaran? Afala yang zuruna, apakah engkau tidak mengamati secara cermat? Ya ulil albab, wahai manusia-manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ini artinya apa? Bahwa secara religius, agama kita sudah mendorong. Bahkan dalam kaidah-kaidah yang lain, kalau itu salah apa yang kita simpulkan, sudah dapat pahala 1. Kalau itu benar, maka pahalanya kita tentu lebih. Artinya, bahwa kita tidak boleh untuk berhenti di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
Raw material apapun yang kita hadapi, kita jadikan sebagai objek yang nanti akan bermanfaat. Kasus pandemi ini jangan dianggap sebagai kasus yang biasa. Dari balik itu semua, kalau kita mau mencermati, ada banyak hikmah. Dan tentunya hikmah-hikmah itu akan lebih sistemis, lebih sebagai sebuah laporan ilmu pengetahuan apabila hal tersebut diteliti lebih dulu, disampaikan secara sistemik, dan tentu saja menjadilah ia sebuah pengetahuan yang baru. Melalui penelitianlah perkembangan manusia dengan ilmu pengetahuan, kehidupannya akan semakin baik. Justru tanpa adanya riset, maka bisa jadi apa yang kita miliki ini tidak berkembang, bahkan cenderung ketinggalan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Jadi selamat saya sampaikan kepada Prodi Akuntansi melalui kegiatan Hima Prodi, Semademanya dengan mengadakan acara seperti ini. Era pandemi tak menuntut kepada kita untuk memperlambat prestasi-prestasi yang nyata di kehidupan. Era pandemi jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak mengembangkan sisi-sisi ilmu pengetahuan dan sisi-sisi sosial, ekonomi, serta kebudayaan. Sekali lagi, saat ini kita ambil hikmahnya secara baik. Dengan ikhtiar tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kalau toh itu yang minimal, maka dengan kita prokes menyelamatkan diri kita, plus juga menyelamatkan orang lain. Dalam bahasa agama, selamatkanlah orang lain itu, maka kita juga akan selamat untuk diri kita masing-masing. Akhirnya, marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini segera berakhir dan aktivitas kita melalui kegiatan penambahan dan aktivitas akademis menjadi normal kembali, dan webinar kali ini ada banyak manfaatnya, terutama bagi para mahasiswa, para dosen, para siapapun yang berkompeten dan bercare kepada penelitian dengan pendekatan kualitatif. Mari kita buka bersama-sama webinar series metodologi penelitian kualitatif dengan tema meriset ilmu akuntansi dari berbagai sudut dan jarak pandang dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber Ibu Dr. Ajeng Kamayanti dan juga Prodi Akuntansi. Sukses selalu, barokah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr. Haji Ahmad Ali Arifin MM. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama, karena di sini ada 5 slide, maka akan ada sesi 5 kali foto. Baik, langsung saja untuk slide pertama. Dimohon untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya masing-masing dan menggunakan background virtual. Sekali lagi saya ulangi, dimohon untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Aku dulu ya, Ra, ya. Iya, Pak. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3.
Pak Ilyas belum di on cam. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide keempat, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kelima, 1, 2, 3. Baik, sesi foto bersama selesai. Acara selanjutnya yaitu acara inti dari webinar series penelitian kualitatif, yakni pemaparan materi oleh Ibu Dr. Ari Kamayanti, SE, MM, MSA, AK, CA, sekaligus acara diskusi tanya jawab, yang dalam hal ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Ibu Ajeng Pita Nawangsari, MA, AK. Kepada Ibu Ajeng dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sampaikan rasa terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan webinar metodologi penelitian kualitatif ini ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Ari Kamayanti, SE, MM, MSA, AKCA atas kesediaannya untuk mengisi acara hari ini. Sebelum kita mulai ke acara inti, saya akan membacakan secara singkat mengenai CV dari Ibu Dr. Ari Kamayanti, SE, MM, MSA, AKCA. Ibu Dr. Ari Kamayanti ini merupakan penulis buku, kemudian staf pengajar di Politeknik Negeri Malang, dan beliau juga merupakan direktur eksekutif dari Peneleh Research Institute. Nah, Peneleh Research Institute merupakan sebuah unit riset di bawah Yayasan Rumah Peneleh yang memiliki tujuan untuk menyebarkan hasil riset sebagai pemicu aksi perubahan konkret dalam koridor ilahiyah. Selama kiprahnya menjadi pengajar, kurang lebih ada 20 karya beliau yang terdiri dari jurnal penelitian dan buku. Ada dua buku yang ditulis, yaitu Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiositas Keilmuan, dan Metode Konstruktif Riset Akuntansi, membumikan religiositas yang saat ini juga masih ongoing pelatihannya dan sangat bagus untuk diikuti. Berikut merupakan CV dari Ibu Dr. Ari Kamayanti. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Ari Kamayanti untuk memulai pembahasan mengenai meriset ilmu akuntansi dari berbagai sudut arah, jarak. Meriset ilmu akuntansi dari berbagai sudut arah dan jarak pandang. Kepada Ibu Ari Kamayanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Bisa terdengar suara saya? Saya. Ya, bisa Bu. Bisa ya? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya, adik-adik saya. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya dan khususnya terima kasih atas sambutannya dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Haji Ahmad Ali Arifin,
Dan juga salam hormat saya kepada para sivitas akademika di sini. Di sini tadi ada disebutkan Bapak Kaprodi Akuntansi, Bapak Imam Bukhari, dan yang saya kenal di sini tadi ada Bu Sofi, begitu. Jadi saya izin share screen ya, Ibu Ajeng. Oke, Bu. Maaf. Baik, semoga bisa. Sebentar. Keselak. Baik, jadi pertama-tama hari ini saya diminta untuk menggantikan sebetulnya ya Mas Reddy. Mas Reddy ini rekan saya, kolega saya, juga dulu sempat jadi mahasiswa saya juga di Brawijaya. Jadi beliau ada sedikit kesulitan dengan keluarga, semoga dimudahkan menghadapi ujian, dan atas kepercayaan bagi saya untuk menggantikan beliau, semoga tidak mengecewakan karena berharap Mas Reddy yang ngisi. Saya hari ini akan mencoba menyampaikan beberapa item-item ya terkait dengan meriset ilmu akuntansi dari berbagai sudut arah dan jarak pandang. Nah, ini menarik sih. Waktu saya disodorkan dengan tema dari berbagai sudut arah gitu ya, sudut arah dan jarak pandang, itu berarti kita lihat jarak pandangnya bisa pendek ya kan, bisa panjang gitu ya. Atau sudut arah itu dari mana? Dari kiri atau dari kanan gitu. Maka teman-teman adik-adik di sini ada 120 orang lebih di sini ya. Saya asumsikan ini sedang menghadapi tantangan luar biasa untuk membuat skripsi gitu ya. Mau bikin skripsi apa nih ya? Mau cari masalah apa ya? Cari masalah apa? Nanti adik-adik bisa melihat bahwa ternyata akuntansi itu banyak banget ya cara memandangnya, dan ternyata nanti akuntansi itu bisa diteliti dari berbagai arah. Nah, saya mengapresiasi keberanian dari jurusan akuntansi dari UIN Sunan Ampel ini. Karena apa? Dengan mengadakan acara ini berarti nanti harusnya ya UIN Sunan Ampel menjadi terbuka ya dengan usulan-usulan dari adik-adik mahasiswa gitu ya. Karena apa ya? Karena realitasnya memang di luar sana, nggak di UINSA tentu saja, tapi di luar sana itu kalau nanti nggak pakai statistik, kalau nanti nggak pakai PLS gitu ya, nggak pakai SPSS gitu, biasanya ditolak. Ya. Apalagi nggak pakai kuesioner, ya, nggak ada sampel, ditolak. Nah, dengan mengadakan acara ini harusnya ini ada sebuah indikator bagaimana UINSA sudah terbuka dengan berbagai macam cara pandang. Jadi adik-adik silahkan nanti berkreasi ya setelah saya coba menyampaikan materi ini. Nah, mengapa sih penting untuk meriset akuntansi? Nah, jadi kalau kita bilang meriset akuntansi itu untuk apa sih, gitu ya? Adik-adik di sini meriset akuntansi untuk apa? Ada yang bilang ya, oh ya meriset akuntansi untuk apa ya? Supaya nanti lulus. Sesederhana itu hidupnya gitu ya. Meriset akuntansi biar lulus, karena itu adalah salah satu syarat kelulusan. Apakah seperti itu? Ya semoga tidak ya, apalagi tadi saya dengarkan himne apa Mars tadi ya, himne dari UINSA, seperti tadi himne. Ada nilai-nilai yang sangat bagus di situ, yang nanti saya singgung, yang sebetulnya harusnya menjadi sebuah dasar gitu ya, mengapa adik-adik meriset akuntansi. Yang harusnya membedakan antara lulusan UINSA dengan lulusan yang lain. Itu gimana? Bahkan menurut saya ya harusnya itu bisa menjadi ciri pembeda gitu ya. Oh, lulusan UINSA tuh kalau bikin skripsi itu kayak gini loh. Sesuai dengan himnenya gitu. Nah, kembali ke akuntansi gitu ya. Di akuntansi itu apa? Saya akan ambil satu definisi yang sangat terkenal. Kenapa? Karena ini yang biasa dipakai. Jadi menurut Asobat itu sebelum kita kenal GAAP, sebelum kita kenal IFRS gitu ya, dulu tuh belum ada standar adik-adik ya. Tahun 66 itu dulu
belum ada standar yang kita pakai seperti sekarang gitu ya. Yang ada adalah ada contesting interest, jadi ada berbagai macam badan akuntansi yang kemudian dia membuat pemikiran-pemikiran akuntansi dan mengatakan ini loh akuntansi yang benar. Nah ya, ini akuntansi yang benar. Nanti yang kita biasa kenal, akuntansi adalah apa? Oh ya, akuntansi adalah the process of identifying, measuring, communicating economic information to permit informed judgment and decision by users of information. Itu bahasa Maduranya ya, bahasa Indonesianya apa? Jadi proses mengidentifikasi, ya kan? Kita identifikasi nih akun apa aja ya. Saya rasa orang akuntansi ngerti banget nih ya. Terus habis diidentifikasi apa yang diukur ya. Terus diukur habis itu disajikan untuk mengkomunikasikan. Yang dikomunikasikan apa? Adalah informasi ekonomis ya. Untuk apa informasi ekonomis ini dilakukan? Untuk membuat pengambilan keputusan-keputusan oleh pengguna informasi tersebut. Nah, misalnya pesan ekonomi. Jadi, saya nggak ngerti nih, adik-adik di sini ada nggak punya pendapat yang berbeda bahwa akuntansi itu bukan ini gitu. Ya, biasanya susah sekali. Kenapa kok susah sekali untuk mencari definisi lain dari akuntansi? Ya karena biasanya akuntansi itu kalau dari kelas ke kelas itu isinya bawa kalkulator, bener nggak ya? Ada aja Pak Dekan menyampaikan gitu ya, ya biasanya dengan angka ya kan, adik-adik ke mana-mana bawa kalkulator ya, kalau nggak ngerti digeledah tasnya dikira pedagang lombok gitu ya, karena kalkulatornya gede banget gitu ya. Nah artinya apa di sini? Ya akuntansi itu selalu diidentikan dengan angka. Karena apa? Ya mengukur apa? Mengukur aset, mengukur pendapatan, mengukur beban dan seterusnya. Nah, tapi saya perlu tegaskan bahwa ini adalah identifikasi dari definisi yang sifatnya sangat teknis, ya, teknis. Jadi lulusan akuntansi selalu memahami bahwa akuntansi itu ya sudah pokoknya alat pengukuran. Nah, ya. Nanti kita lihat bahwa ternyata begitu kita ubah cara pandang ini, kita akan menemukan akuntansi yang berbeda. Di sini kita akan mencoba membuka cakrawala. Apakah iya akuntansi ini hanya sekadar teknik atau alat? Kalau akuntansi adalah teknik dan alat, maka menjadi wajar ya kan kalau kita bicara mengkomunikasikan informasi ekonomi, maka ujungnya adalah risetnya adalah laporan keuangan. Benar nggak? Mohon maaf. Jadi adik-adik biasanya kalau lihat di mainstream ya, mainstream itu yang arus utama gitu ya. Jadi adik-adik kalau lihat di perpustakaan gitu ya, ntar yang keluar adalah misalnya pengaruh ini terhadap ini ya, itu tren analisis laporan keuangan. Loh kenapa? Karena akuntansi ya dipahaminya sebagai tadi ini pengukuran dan seterusnya, gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan pengambilan keputusan ya? Maka nanti kita lihat perilakunya perilakunya pengguna informasi akuntansi seperti apa, gitu ya. Maka nanti juga dalam riset itu tentang perilaku. Muncul namanya akuntansi keperilakuan. Nah, gitu ya. Nanti kalau misalnya harga saham sekian, kira-kira apa yang terjadi pada nilai perusahaan? Apakah nanti akan terjadi pembelian saham besar-besaran jika sahamnya turun? Apakah nanti ada sinyal negatif nanti akan direspon oleh pasar? Itu kan ya, nanti ada yang namanya efficient market hypothesis. Nah, ini semua adalah riset-riset yang kita lihat dalam bentuk akuntansi karena, sekali lagi karena apa? Karena akuntansi didefinisikan seperti ini. Pertanyaannya, bisa nggak ya melihat akuntansi dari sudut pandang yang non-teknis? Nah, ini yang paling penting dan ini saya rasa menjadi kata kunci dari pertemuan kita hari ini, gitu ya. Nah, kalau kita punya mainstream pemikiran tuh arus utama ya, arus utama itu memang ya pemikiran yang paling banyak tentang akuntansi ya memang seperti itu adik-adik. Maka nanti kita lihat riset ya seperti ini, misalnya pengaruh harga saham terhadap nilai perusahaan, atau pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba, atau analisis CSR pada pengungkapan laporan keuangan. Ya udah, gitu-gitu aja gitu ya. Itu kalau masuk ke perpustakaan pasti banyak sekali yang ya mungkin di atas 80% yang ujungnya adalah pengaruh. Ya, judulnya tuh selalu pengaruh. Kayaknya kalau judul skripsi nggak ada pengaruhnya tuh nggak adem gitu hatinya gitu ya. Nah, gitu kita ngelihat seperti itu. Sehingga yang disampaikan di sini yang bubble-nya merah ya, pokoknya ngeriset itu
Rumusan masalahnya adalah apakah ini berpengaruh pada ini, gitu pokoknya. Kenapa? Karena riset itu harus bisa terukur, bisa digeneralisasi, harus ada sampel, harus ada statistik. Nah, ini tadi pendekatan yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi ya, pendekatan kuantitatif. Tapi kalau kita sekarang hari ini karena temanya adalah mencoba melihat sudut pandang, kita harus mempertanyakan, masa sih gitu ya? Masa sih emang ada cara lain melihat akuntansi? Harusnya ada dong. Nah, jadi mari kita melihat akuntansi dengan cara yang berbeda. Nah, adik-adik, nih contohnya, kalau kita bicara akuntansi dan teknik, apakah itu salah? Enggak salah gitu ya. Saya tanya sekarang, teknik itu dari mana, Dik? Oh ya, teknik pengukuran piutang, bahwa piutang atau penyajian piutang harus disajikan dengan nilai neto. Apa maksudnya nilai neto? Nilai neto artinya, gitu ya, piutang harus dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Betul nggak? Nah, cadangan kerugian piutang itu, Anda bilang begitu itu karena ada apa? Oh ya, karena ada standarnya, betul tidak? Jadi sebetulnya akuntansi itu, teknik kita itu diatur oleh standar, benar nggak? Oleh karena itu, kalau saya misalnya mau meriset tentang standar, masih penelitian akuntansi nggak? Masih dong ya. Karena kalau nggak ada standar, nggak ada akuntansi toh. Nah, pertanyaan saya adalah, oke, kalau standar itu dirumuskan, ya kan, dan menjadi teknik, pertanyaannya, emang yang merumuskan standar itu siapa? Maka kalau saya ingin meneliti tentang siapa saja yang merumuskan standar, bisa nggak? Saya pergi ke pembuat standar, saya pergi ke dewan standar, gitu ya. Boleh nggak? Karena kalau nggak ada perumus standar kan nggak mungkin ada standar. Kalau nggak ada standar nggak mungkin ada akuntansi. Pertanyaannya, melihat kepentingan di balik pembuatan standar akuntansi, apakah itu riset akuntansi? Riset kan ya. Nah nggak ada itu nggak bisa gitu ya. Next, kalau kita bicara kepentingan tuh ada kebutuhan untuk berkuasa tidak? Nah, ya, jadi semua kepentingan itu ada keinginan untuk berkuasa. Artinya apa? Di situ ada politik tidak? Kalau saya ingin meneliti tentang politik dari penutunan standar, kira-kira itu apakah riset akuntansi? Riset akuntansi ya. Nanti saya masih narik lagi. Kenapa kok orang-orang berpikiran seperti itu? Tentang bagaimana standar harusnya. Apakah dipengaruhi oleh bagaimana mereka belajar tentang akuntansi? Apakah pendidikan akuntansi adalah riset tentang pendidikan akuntansi adalah juga tentang akuntansi? Iya nggak ya? Gitu ya. Nah, kita lihat cara yang berbeda. Oke, kalau tadi akuntansi adalah teknik ya, teknik harus standar akuntansi. Emangnya yang membuat atau yang mempraktikkan akuntansi apa ya? Hanya orang-orang yang memang pakai standar. Kalau misalnya adik-adik pergi, kalau akuntansi adalah mencatat ya tadi ya, teknik mencatat bla 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 gitu ya. Apakah pedagang di pasar itu kalau di Surabaya pasar apa ya? Pasar Wonokromo, atau pasar Atom ya, atau THR gitu ya. Nah, apakah pedagang-pedagang pasar juga tidak pakai akuntansi? Kira-kira akuntansi sesuai standar tidak ya? Enggak ya. Tapi akuntansi itu ya sesuai mereka merasa bahwa ini yang paling bagus gini nih menurutku, ya pokoknya nggak catat doang gitu ya, udah selesai. Apakah itu akuntansi? Ya itu akuntansi. Kalau akuntansi adalah mencatat, benar nggak? Benar kan? Nah, pertanyaannya, orang mengatakan best practice itu karena apa? Karena norma? Karena apa yang ada di masyarakat? Norma itu dari mana? Mungkinkah dari kepercayaan? Dari nilai? Dari agama? Nah, makanya adik-adik lihat ini ya. Di sebelah sini kita bisa lihat ini ada yang namanya buku karangan Ibu Lilik Purwanti. Jangan kaget ya adik-adik. Ini adalah buku hasil dari sebuah penelitian disertasi, jadi level S3, yang mengambil judul tentang weton. Ya, praktik manajemen laba selama ini kan sangat kuantitatif ya. Lah ini kok bicara tentang weton ya. Ada dia tahu weton nggak? Ya, kalau orang Jawa ngerti weton itu misalnya hari ini tuh apa sih gitu ya. Hari ini misalnya hari Kamis ya. Nah, apa Kamis ini? Kamis apa nih? Kamis Pahing, Kamis Legi, Kamis Wage, Kamis Pon. Nah, Pon, Wage, Legi, itu semua adalah weton. Dan ini
sesuatu yang aneh kan, loh kenapa kok weton bicara weton dalam bicara akuntansi. Ya tadi saya sampaikan ya, jangan salah ini bahkan level S3. Kalau orang kemudian hanya berpikiran pada level praktik, ya ini nggak penting loh kok. Ini mah bukan akuntansi gitu kan. Akuntansi itu ya harusnya tentang bicara laporan keuangan. Nah, berarti adik-adik mengambil akuntansi dari sudut pandang akuntansi sebagai teknik saja. Semoga bisa dipahami ya di sini ya. Nah, ya. Kalau dipahami teknis saja ya sudah, memang risetnya ya cuma itu doang, ya laporan keuangan, analisis laporan keuangan, perilaku pengguna keuangan ya sudah. Tapi kalau kemudian kita naik ke atas, ke akar mengapa akuntansi muncul, maka sebetulnya itu pun juga adalah sebuah riset akuntansi. Gitu ya, semoga setuju ya. Tapi biasanya kalau adik-adik yang S1 gini gampang ini ngajak supaya setuju gitu ya, melihat. Tapi kalau biasanya malah mohon maaf yang kalau sudah sepuh gitu ya, sudah terbiasa dengan akuntansi itu pokoknya gini, wah ini susah banget mengubahnya gitu ya. Karena sudah punya pakem-pakem kebenaran tertentu. Nah, jadi sekali lagi Winsa ini luar biasa ya, karena mau ngajak adik-adik ke sini berarti sudah siap dan dosen-dosennya pun sudah siap ya nanti kalau adik-adik ada suatu kegilaan untuk meriset akuntansi dengan caranya mereka sendiri ya harus diterima karena ini sudah dibuka pintunya. Nah, tapi yang saya ajak adik-adik sekarang merefleksikan gitu ya. Wah, tadi bagus banget ini adik-adik ya. Apa tadi? Nih, keren banget. Jadi lagunya Islam menjadi dasar tujuan. Keren banget loh ya nih, dan ini saya berani ngomong gini karena nih saya mengisi di UIN ya. Kalau saya ngisi di kampus sekuler, UIN nggak sekuler kan ya. Kalau saya ngisi di kampus sekuler, saya agak susah ngomong ini. Karena di sini jelaskan Universitas Islam. Jadi kalau udah tadi disampaikan bahkan dalam himnenya Islam adalah sebagai dasar tujuan, maka mari kita cek dan recheck niatnya adik-adik tadi. Nulis skripsi buat apa? Jangan sampai cuma ya biar lulus, nanti punya gelar di belakang, ntar kalau kawinan, kartu undangannya keren kan, ada sarjana akuntansinya gitu. Ya, ini mau kawinan atau mau seminar pakai gelar ya. Tapi istilahnya begini adalah kita lihat bahwa kalau Islam menjadi dasar tujuan, maka yuk kita cek lagi niat kita. Nah, dalam Islam kan inamal a'malu binniyat ya kan, segala amal kita dimulai dari niat kita. Kalau kita meneliti tentang akuntansi, kira-kira apakah nilai Islam sudah menjadi dasar tujuan adik-adik? Tidak. Nah, ini menjadi sangat penting. Nanti adik-adik bilang, iya, kalau saya begitu, terus jadi riset akuntansi saya harus bagaimana dong? Nah, ini ya. Jadi supaya memang nilai Islam menjadi dasar tujuan riset akuntansi. Nah, saya lanjutkan. Oke. Jadi cara meriset itu ternyata ditentukan oleh sudut pandang. Nah, sudut pandang itu disebut dengan cara memandang dunia atau disebut dengan paradigma. Nah, jadi paradigma itu cara memandang dunia, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik tahu berbagai macam cara pandang, maka adik-adik menjadi orang yang berwawasan multi. Multi itu kan banyak, ya. Multi paradigma. Ya, tadi makanya disampaikan juga tadi di awal di PPT saya ya, saya memang tadi disampaikan oleh Bu Ajeng ya, saya memang peneliti senior, sekarang sudah bukan direktur lagi Bu Ajeng, direkturnya sekarang Dr. Ayudia dari Mataram. Tapi saya tetap berkiprah di penilaian research gitu. Tujuannya tadi bagaimana membuat riset-riset itu sudah bernapaskan agama. Karena memang tujuan kita di dunia itu ya memang untuk beribadah. Nah, adik-adik yang insya Allah dirahmati Allah dan semoga hari ini semakin punya inspirasi ya, waduh soal gitu itu saya akan meriset macam-macam nih gitu ya. Maka mari kita lihat bagaimana orang melihat dunia. Nah, tadi kan saya orang ya bahwa tadi di sini cara pandangnya banyak banget tuh ya. Kita bisa bicara tentang standarnya, bisa tekniknya, bisa kepentingannya, kita bisa lihat dari norma, dari kepercayaan, tapi yang paling jelas adalah bagaimana kalau di sini UIN ya Islam menjadi dasar tujuan. Nah, paradigma itu di dunia barat khususnya itu macam-macam adik-adik ya. Saya akan jelaskan sebagian kecil ya. Tapi ini yang mainstream dan bahkan yang non mainstream ya berarti yang tadi ya cara memandang itu macam-macam. Nah, adik-adik nanti coba direnungkan kira-kira saya paling serk sama yang mana ya. Nah, yang paling serk sama yang mana itu nanti menunjukkan itulah paradigma kamu gitu ya. Karena paradigma itu
nggak bisa dipaksakan ya. Sama seperti iman kan nggak bisa dipaksakan ya. Kalau saya biasanya ngajar pada level yang lebih tinggi gitu, saya bilang ya metode penelitianmu itu sebetulnya merefleksikan iman kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti metodologinya sekuler ya sebetulnya imanmu juga sekuler. Itu biasanya pada ketakutan. Aduh kok gitu ya? Ya, tapi itu realitas gitu ya. Nah, paradigma pertama adalah positivisme. Nah, tadi seperti oleh Pak Dekan tadi kuantitatif. Ini biasanya disebut dengan paradigma positivisme fungsionalis yang nanti melahirkan metode kuantitatif. Nah, bagaimana cara memandang dunia, adik-adik? Jadi adik-adik melihat dunia ini. Jadi memang betul ya, riset itu bukan masalah metodenya apa, tapi kamu memandang dunia gimana, itu yang menentukan alat risetmu. Gitu deh. Jadi adik-adik yang lihat dunia ini gimana nih? Keluar tuh ya, ke realitas gitu ya. Lalu lihat, ih ini kok ramai banget sih mall, gitu ya. Kenapa kok ramai banget nih mall? Oh soalnya tanggal muda, maka ada pengaruh antara tanggal muda dengan tingkat keramaian mall. Jadi orang positivis itu lihat dunia tuh kayak gini. Ya, kamu melihat dunia kayak gini nggak? Nanti ada orang berbuat baik pada kamu akan berpikir gitu ya. Oh berarti ini ada maunya nih orang. Apakah ada pengaruh antara intensitas dia memberikan banyak hal pada saya dengan kesukaan dia pada saya. Ada sebab akibat. Nah, karena dunia ini mekanistis ya, sebab akibat, maka saat Anda melihat masalah, masalah ini juga harus sebab akibat. Makanya ada X, ada Y. Iya nggak sih? Jadi kita lihat realitas nanti rumusan masalah. Nah ini ya, mulai sekarang coba adik-adik merumuskan masalah. Ini sudah misalnya yang udah skripsi nih ya, udah persiapan skripsi. Coba dia bikin rumusan masalah penelitian. Gimana sih rumusan masalahmu? Begitu rumusan masalahmu itu bicara tentang apakah ini berpengaruh pada ini, oh berarti otakmu tuh berpikirnya mekanistis. Kenapa Anda harus bikin masalah seperti itu? Itu karena kamu memandang dunia secara mekanistis. Gitu ya. Ya, saya maunya nggak gitu. Ya, biasanya jadi mainstream karena Anda terbiasa melihat segala hal mekanistis, gitu ya. Karena apa? Karena dunia itu atau realitas itu harus bisa dijelaskan sesederhana mungkin. Maka kalau Anda belajar Medpen nanti diajar oleh dosennya itu parsimoni. Nah, harus ada X, X1 jelas, X2 apa, X3 apa pada Y. Mana variabel dependent, mana variabel independent, mana variabel bebas, mana variabel tergantung. Sebab akibat harus bisa diukur. Kalau Anda mau mengukur kegantengan seseorang, maka harus jelas tuh. Kulit putih, ya itu 1 sampai 5, nggak bisa diukur tahu kulit putih ya, pokoknya diukur aja. 1 sangat tidak putih, sangat hitam ya, 5 itu sangat putih. Harus bisa diukur. Keindahan senyum, kan ganteng dia. Ya kan? 1 sangat tidak bisa tersenyum, 5 sangat indah senyumnya, itu ya. Duit, 1 sangat miskin, 5 pertanyaannya Anda mau katakan, oh kalau ganteng ya nggak masalah duit dong. Nah berarti itu bukan indikator yang tepat, itu bukan proksi yang tepat, kan proksi. Jadi kalau Anda bicara sebab akibat ya gini nanti. Kenapa? Karena realitas itu harus begini pokoknya. Y sama dengan A plus BX itu realitas. Karena orang positif tidak bisa melihat cara lain bagaimana mereka harus melihat dunia. Pokoknya harus sebab akibat. Gitu deh. Nah, tujuan penelitiannya apa? Nah, kalau udah tahu pola gini kan Anda bisa mengatakan nanti di riset Anda kan ya, jika X naik 1 poin, maka Y naik sekian poin. Ya enggak sih? Jika X naik 1 poin, Y akan turun sekian poin. Oh, itu relasi, korelasinya positif, itu korelasinya negatif, dan seterusnya. Pokoknya harus ada korelasi. Ada sebab akibat, harus bisa terukur. Itulah ilmu pengetahuan, kata orang positivis. Adik-adik merasa yang di sini? Adik-adik merasa di sini ya berarti adik-adik nanti rumusan masalahnya seperti ini. Nah, cara pandang yang lain yuk. Interpretivis. Apa itu interpretivisme? Orang interpretivisme tidak mau melihat dunia sebab akibat deh. Tapi dunia ini adalah hasil dari konstruksi kita masing-masing gitu loh. Kalau kemudian kalau saya nanya adik-adik kuliah di UIN karena apa? Oh ya, karena di sini paling dekat sama rumah. Oke, menurut si A. Ya, terus menurut si B, enggak, karena di sini Islamnya bagus banget. Nah, pertanyaannya UIN yang sama, kenapa kok realitas yang dikonstruksi berbeda? Kenapa? Artinya apa? Bahwa enggak ada realitas yang objektif, semua realitas itu subjektif.
Hari yang sama seindah ini, kalau di Malang sih hari ini indah ya, cerah sekali gitu ya. Mungkin adik-adik kalau misalnya ada di Malang hari ini juga seindah ini gitu ya. Tapi bisa jadi tidak indah bagi adik-adik yang sedang patah hati. Kemarin melamar seorang gadis terus ditolak. Ya, hari seindah apapun tidak indah. Pertanyaannya hari ini indah itu objektif atau subjektif? Oh subjektif kan, tergantung setiap orang yang memaknainya. Maka orang interpretif nggak suka kalau rumusan masalahnya apakah ini berpengaruh pada ini. Nggak penting, dunia itu bukan sebab akibat kok. Tapi dunia ini adalah apa? Dunia ini adalah hasil konstruksi. Jadi kalau kita bicara tentang auditor atau kita bicara tentang opini, maksudnya bagaimana sih persepsi para aparatur sektor publik saat WTP? Ya kan wajar tanpa pengecualian. Itu gimana persepsi mereka? Nanti Anda wawancara itu. Anda tidak percaya sebab akibat, Anda pengen secara konstruksi subjektif bagaimana itu, gitu ya. Lalu ada yang ngomong, ya alah Mbak, ngerti sendirilah, wajib tanpa pengecuali, wajar tanpa pengecuali itu kan, misalnya ya akal-akalan aja lah. Loh kok ada yang bilang begitu? Apa itu salah? Nah, itu kan dari konstruksi subjektif mereka. Ya, itu dianggap benar bagi orang interpretif karena itulah realitas yang sebenarnya. Nggak bisa realitas itu dipahami dalam relasi angka. Nggak bisa. Wong ini subjektif kok. Sehingga tujuan dari interpretif bukan untuk memprediksi maupun menjelaskan. Ya, tidak mau memprediksi kalau X naik 1 poin, dia naik sekian poin. Nggak mau saya gitu ya. Tetapi saya ingin menjelaskan mengapa. Maka adik-adik bisa lihat tadi bedanya. Kalau tadi adik-adik pakai yang positif, maka kita bisa lihat bahwa rumusan masalah adalah apakah. Karena sebab akibat ya, apakah ini berpengaruh pada ini. Tapi begitu kita masuk interpretif, rumusan masalahnya adalah bagaimana. Nah, ini yang kemudian masuk ke biasanya sebut dengan ranah kualitatif. Jadi bagaimana? Ayo dilihat lagi ya, rumusan masalahnya adik-adik gimana, apakah atau bagaimana. Nah, gitu ya. Tapi kalau Anda bilang bagaimana pengaruh ini terhadap ini, ya itu masih sebab akibat. Maka bagaimana salah harusnya apakah? Karena kuantitatif ya. Tapi kalau udah interpretif ingin memahami, kalau udah bagaimana itu ya nanti jawabannya panjang kali lebar kali tinggi ya enggak sih? Bagaimana pendapat Anda tentang Uinsa? Wah, ya sudah, siap-siap dengar cerita novel panjang kali lebar kali tinggi. Karena bagaimana? Bagaimana perasaanmu hari ini? Sudah, nggak mungkin cuma baik gitu ya. Itu ada pengen tahu baik itu kayak gimana. Jadi makanya orang-orang kualitatif itu disebut dengan penelitian yang deep research. Kenapa deep? Karena dalam ingin menggali kenapa. Kenapa? Karena dunia ini memang hasil konstruksi. Ada lagi nggak? Nah, di sini nanti adik-adik lihat ya. Misalnya ini ada sebuah penelitian interpretif yang masuk di jurnal terindeks Scopus. Ya, supaya adik-adik bisa tahu ya bahwa kadang-kadang kita terlalu sering lihat yang mainstream, jadi yang non mainstream sering terabaikan. Ini asik banget ini. Nanti saya tunjukkan aslinya ya. Tapi bagaimana lihat dari judulnya tuh ya kan seru kan judul kayak gini ya. Judulnya nggak pengaruh atau analisis gitu ya. Kenapa sih harus pakai pengaruh analisis? Ya kan harusnya judul itu ya menemukan menyajikan temuan dong. Ngapain pakai pengaruh atau analisis gitu ya. Bahkan ini juga adalah panduan untuk menulis jurnal. Nanti adik-adik kalau ingin mempublikasikan di jurnal ilmiah ya harusnya jangan terjebak sama pengaruh dan analisis. Tuh, asik banget itu lihat. Ya kan? Nah, malah yang menarik dari paper ini adalah dia menggunakan reportase foto. Itu kan kualitatif seru banget ya. Karena ingin memahami, kata siapa? Memahami itu hanya dari omongan. Boleh nggak dari gambar? Boleh nggak dari foto? Ya, boleh nggak dari internet? Nah, nanti ada yang namanya etnografi. Keren banget, internet etnografi. Pandemi kayak gini, tadi kata Pak Dekan, jangan membuat kita semakin tidak produktif. Kata siapa riset tidak bisa pakai internet gitu ya. Jadi seru banget adik-adik ya. Artinya kalau kita bisa membuka wawasan tentang akuntansi, macam-macam loh akuntansi yang bisa kita teliti gitu ya. Ini pakai gambar tuh ya. Coba lihat cara menulisnya ya. Mimpi dan cita-cita, plans and dreams. Nggak ada yang punya pendahuluan gitu ya. Karena apa? Karena memang penelitian kualitatif itu seperti ini, dia sifatnya subjektif ya. Memang beda sekali nanti indikator-indikatornya. Ini juga ya, ini penelitian kualitatif juga terbit di jurnal internasional terindeks Scopus, rankingnya tinggi sekali, ranking 1. Tapi kita lihat bagaimana kalau kita bicara tentang sistem informasi akuntansi nanti itu apa iya harus seperti itu?
Oh, ternyata sistem informasi akuntansinya Rumah Makan Padang itu beda banget misalnya. Dia basisnya adalah amanah. Nah, Anda nyari konsep amanah di buku sistem informasi akuntansi nggak bakal ada kan gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah norma yang berbasis lokalitas. Tapi apakah itu bukan riset? Oh ya, riset. Gitu adik-adik. Ini dari internet. Nah, ya, dia melihat ada satu situs yang isinya adalah guyonan tentang akuntan. Nah, ini seru banget ini. Ini juga di ranking 1 Scopus. Jadi artinya kita bisa buka mata kita bahwa banyak sekali riset-riset kualitatif yang bisa tembus sampai jurnal internasional yang bereputasi, ya. Nah, ini yang ditulis oleh Mas Reddy yang harusnya ngisi hari ini. Beliau menulis tentang tafsir aparatur terhadap sisi gelap pengelolaan keuangan daerah. Di sini sifatnya adalah wawancara, lalu observasi, ada foto-foto di sini ya, bahwa ternyata saat mereka mengelola keuangan daerah itu mereka melakukan kecurangan kalau secara normal, tapi sebenarnya secara niatnya itu adalah bantu teman begitu ya. Nah, tapi memang ini ciri-ciri dari interpretif, dia tidak mau menyalahkan. Orang interpretif tidak mau menyalahkan karena ingin memahami toh. Jadi apa yang ada ingin dipahami seperti apa. Ya, semua hasil ini nanti bisa saya share lewat panitia. Oke, paradigma yang lain tadi sudah apa lagi ya? Ada positif, ya ada interpretif. Nah, sekarang kritis. Kalau orang kritis ini sudut pandang yang berbeda, adik-adik. Dunia ini bukan sesuatu yang harus dikonstruksi. Nah, ini yang menarik ini. Terus bagaimana? Ya, dunia ini harus dibebaskan. Kenapa dunia ini harus dibebaskan? Karena dunia ini adalah hasil dari penjajahan. Nah, ada yang adik-adik di sini merasa bahwa dunia ini adalah penjajahan? Pergi ke kampus, bukunya asing. Waduh, kita dijajah barat nih. Ya. Anda masuk kamar mandi aja, aduh kita dijajahin ya, sabunnya Unilever gitu ya, bahkan gayungnya aja made in China gitu ya. Mau pergi keluar rumah juga sama gitu. Waduh, mobil-mobil ini orang Jepang semua yang punya, Suzuki, Toyota. Kita dijajah. Jadi bagi orang kritis, realitas itu tidak dipahami, tidak untuk dipahami, tapi untuk dibebaskan. Ya merdeka begitu ya. Makanya rumusan masalahnya nanti bukan memahami gitu ya. Kata kunci adalah membebaskan. Masa akuntansi yang bagus ini nggak bagus karena tidak adil. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Ini adalah akuntansi kapitalis, merdeka. Ada yang begitu. Nah, itu orang paradigma kritis, gitu ya. Jadi rumusan masalahnya adalah tidak mau memahami, tapi bagaimana mengkonstruksi, bagaimana membebaskan. Nah, yang seperti itu. Jadi realitas bukan sebab akibat, realitas bukan bentuk pemahaman, tapi realitas adalah sesuatu yang harus diubah. Dan itu caranya dengan apa? Dengan menyadarkan orang. Gitu ya. Jadi tujuan penelitiannya bukan memahami, bukan memprediksi, tapi menyadarkan, membebaskan kalau bisa mengambil alih. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Nah, ini juga ranking 1 masuk ke CPA. Adik-adik bisa lihat itu judulnya Silences in Annual Reports. Ini contoh paper kritis, akuntansi kritis. Kalau diterjemahkan, nah judulnya adalah pembungkaman pada laporan keuangan. Oh, serem nggak sih? Bayangkan skripsinya adik-adik nanti judulnya adalah pembungkaman. Atau apa? Misalnya pendobrakan akuntansi kapitalis. Lebih serem lagi adalah pendobrakan akuntansi Islam kapitalis. Ada Islam kapitalis lagi ya. Baik, kalau berani nggak? Ya, kalau yang seperti itu kemudian kita masukkan, ya kan, berarti apa? Kita melihat dunia ini harus dibebaskan. Ya. Nah, seperti ini misalnya pembungkaman dalam pelaporan tahunan oleh Michelle Swastiak dan Johnny J. Young. Ya. Kalau kita lihat coba bahasanya itu sangat keras. Karena apa? Kalau tidak keras, tidak bangun orang. Ya, makanya riset-riset yang sifatnya akuntansi kritis cenderung membuat banyak orang marah karena ya orang kalau disadarkan tuh suka marah ya, gitu ya. Saya kita lihat di sini dalam paper ini kita ingin menunjukkan bagaimana laporan keuangan relay ya bergantung pada pembungkaman injustices, pembungkaman ketidakadilan. Supaya apa? Supaya laba sepertinya bukanlah ukuran yang tidak ada masalah untuk suatu kinerja, kesuksesan. Kita ingin menginvestigasi cara-cara di mana korporasi
membungkam impak-impak negatif dari aktivitas mereka di bumi, tentang bagaimana neraka dari perang-perang dan seterusnya. Ini adalah abstrak dari sebuah akuntansi yang sifatnya sangat kritis. Berani yang kayak gini, makanya disebut dengan non-mainstream, karena kamu jarang deh nemuin artikel-artikel seperti ini. Tapi bukan berarti tidak ada, ya. Ada artikel-artikel yang memang sifatnya kritis, ya. Nah, nanti ada yang postmodernis. Ini saya tidak terlalu suka, tapi saya tunjukkan aja ya, postmodernis itu apa? Bahwa dunia ini adalah realitas yang tidak tunggal. Jadi kalau ada IFRS, masa sih cuma itu doang? Beberapa tahun lalu itu ada akuntansi tuyul, ya itu bikin rame dunia persilatan akuntansi itu akuntansi tuyul. Kenapa? Ya karena mau tuyul diteliti sih, gitu ya. Itu sesat, gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dalam akuntansi modern kita tuh loh menciptakan tuyul-tuyul kita sendiri, ya nggak sih? Kita menciptakan makhluk gaib yang namanya goodwill, yang nggak ada wujudnya tapi punya uangnya. Kita menciptakan makhluk gaib namanya derivatif, opsi saham, ya. Forward gitu ya, future ya, itu apakah itu bukan tuyul-tuyul modern? Tapi yang dilakukan oleh seorang mahasiswi dari Ubaya waktu itu, dia melihat bahwa ternyata orang jual beli tuyul tuh ada loh, dan ternyata tuyul tuh punya harga loh. Dia pengen tahu penetapan harga tuyul. Ya, secara empiris memang ada, tapi itu adalah ciri-ciri riset postmodernis yang mengatakan saya ingin mengganggu Anda untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang Anda anggap itu tidak ada sebetulnya masih ada. Nah, itu orang-orang postmo. Jadi keinginannya adalah membuat sesuatu yang kita selalu abaikan menjadi sesuatu yang penting, gitu ya. Misalnya di sini ada teman saya yang meneliti tentang akuntansi tunasata batisana. Apakah laba itu penting? Kalau orang modern ya laba itu penting, pokoknya harus laba. Tapi kalau orang Jawa enggak apa-apa kita rugi, yang penting kita batisana. Apa tuh batisana? Dapat saudara. Jadi orang Jawa tuh dianggap kaya kalau sugih. Sugih itu kaya apa? Kaya saudara, bukan kaya uang. Sosro Kartono mengatakan sugih tanpa bondo. Bagaimana kita bisa kaya tanpa kekayaan itu sendiri, kekayaan materi itu sendiri. Sugih tanpa bondo. Bisa dinyanyikan Sujiwo Tejo gitu ya. Sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji. Bisa sakti tanpa kita punya mantra. Ya saat apa itu? Saat kita dekat dengan Tuhan. Ya, dia coba bilang, Bismillah ya Allah lancar. Lancar ya. Di tengah COVID ini kita masih sehat gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah kita masih sehat. Kenapa kalau kita tidak terpapar? Apakah kita yang sakti? Enggak juga. Tapi bukan karena itu, karena kasih sayang Allah. Bukan berarti yang sedang sakit juga tidak diberikan kasih sayang Allah gitu ya. Kalau kita orang yang beriman ya sedang sakit pun sedang mendapatkan kasih sayang Allah supaya kita digugurkan dosanya. Dan itu kan cara berpikir yang tidak materialistis ya, Dik ya. Nah, itu orang akuntansi susah itu. Soalnya akuntansi itu tadi pokoknya ngitung duit. Jadi kalau nanti akuntansi itu orang-orangnya matre ya wajar gitu ya. Kenapa kok wajar ya, biasa ngitung duit gitu ya. Nah, maka ini postmodernisme ya. Nah, nanti adik-adik bisa lihat kayak tadi weton itu postmodernisme. Nah, ini tadi ya akuntansi itu tuyul. Beneran ada nih. Fenomena penentuan harga dalam bisnis tuyul di Jawa. Skripsi nih, Dek. Lulus ya lulus. Dosennya ya cukup gila untuk berani membimbing ya. Pengujinya cukup gila untuk meluluskan, tapi kenapa tidak loh? Memang realitasnya ada gitu ya. Bagaimana orang masih berbisnis tuyul gitu ya. Nah, weton ya tadi ya sudah jadi buku. Itu semua adalah ciri-ciri orang postmo. Ingin menceritakan sesuatu yang kita sedang abaikan lalu menganggap itu menjadi suatu pusat pengetahuan yang baru. Ya, ini ada memayu hayuning bawana, membuat indah dunia. Nah, itu konsep-konsep yang bisa digunakan dalam akuntansi nggak sih? Ya, apakah akuntansi itu hanya sesuatu yang sifatnya materialistis? Nah, ini yang paling penting nih. Harusnya ada yang ini nih ya, religius atau Islam. Gimana orang Islam memandang dunia? Nah, ini harusnya kita begini ya. Dunia ini adalah realitas yang harus dikonstruksi sesuai dengan bagaimana Allah menginginkan realitas yang seharusnya. Jadi kalau kita bicara, oh iya, riba. Oke, riba. Kita bicara riba dulu deh. Kalau orang positif melihat riba, itu sebab akibat. Maka mereka akan melihat bagaimana pengaruh antara tingkat bunga gitu ya dengan kinerja bank. Nggak ada yang kritik terhadap tingkat bunga, nggak ada. Karena dunia ini sebab akibat sudah, pokoknya sudah terpola demikian. Bahkan nanti Anda akan melihat
Misalnya, oh ya saya tapi agama, terus kamu ngapain? Oh saya melihat tingkat keimanan terhadap pemilihan bank konvensional atau syariah. Wah itu berarti apakah Anda syariah penelitiannya? Bukan. Apakah Anda religius Islam? Enggak. Karena nanti gimana kalau misalnya tingkat keimanan itu enggak berpengaruh. Ternyata semakin tinggi kita keimanan, ternyata nggak ngaruh juga, dia tetap pakai bank konvensional misalnya. Maka Anda akan memfalsifikasi atau meniadakan pentingnya iman. Oh, berarti nggak penting ya iman itu. Wah, bahaya kan? Nah, positif begitu. Kalau interpretif, riba. Oh, bagaimana orang memahami riba? Nah, Anda wawancara si A, si B, si C. Dosen UIN tuh diwawancara tuh, kira-kira dosen UIN itu gimana tuh melihat riba tuh ya? Mereka masih pakai uang bank konvensional nggak? Terus kenapa kalau masih pakai? Ada teliti nih. Ya, padahal dosen ekonomi Islam nih, kok masih pakai bank konvensional ya? Nah, gitu ya. Lalu Anda pengen tahu nih, nah, nanti ujungnya begini, ya udah, tapi itu bukan religius. Kenapa? Karena kebenaran hanya apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh dosen-dosen tadi. Ya, kalau kritis bagaimana? Oh ya, ternyata perbankan syariah itu ya sebenarnya cari duit aja. Lalu Anda tunjukkan ini, nah, ya kan, bahwa memang mereka lebih suka cari duit daripada berdakwah orang bank Islam. Ya kritis gitu ya. Tapi kalau religius Islam dia riba ya, riba ada tuh harus dikonstruksi, harus apa? Harusnya tidak ada. Maka kalau kita misalnya dalam akuntansi, saya ingin membangun akuntansi yang berbasis nilai Islam. Nggak tahu tadi gimana lagunya? Islam sebagai dasar tujuan toh. Nah, jadi apakah akuntansi ada dalam apakah Islam sebagai dasar tujuan itu ada dalam riset akuntansinya adik-adik? Ya, masalah paradigma Islam itu ada yang nulis namanya Bapak Kunto Wijoyo ya. Coba lihat judulnya. Paradigma Islam, interpretasi untuk aksi. Kata kunci adalah aksi. Jadi orang religius itu mengatakan bahwa ya harus berubah kalau beda sesuai dengan ayat-ayat Tuhan. Gitu ya. Jadi ini yang harus kemudian dilakukan. Tujuan penelitiannya adalah apa? Tidak hanya memahami, tidak hanya mengkonstruksi, tidak hanya membebaskan, tidak memprediksi, tapi adalah mengkonstruksi realitas sesuai dengan kebenaran agama. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana, ya itu caranya, bagaimananya. Ya, bagaimana melihat cara pandang itu ternyata macam-macam. Dengan cara pandang yang berbeda, kita bisa melihat riset akuntansi dengan cara yang jauh lebih banyak, gitu ya. Karena apa? Karena mari kita ingatkan kembali bahwa Allah itu menciptakan manusia supaya mereka beribadah. Gitu kan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi kalau kita bicara beribadah ya, apakah skripsi kita adalah bentuk ibadah? Jangan nanti ada Allah enggak dalam skripsimu? Oh, terus kamu bilang ada dong. Di mana? Di kata pengantar. Terima kasih kepada Allah sudah membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Terus waktu Anda mencari kebenaran, oh enggak ada, enggak penting gitu ya. Pokoknya saya pakai statistik, pokoknya saya memahami gitu ya. Tapi apakah ada Allah dengan cara mencari kebenaran? Saya teringat dari bukunya Ibnu Khaldun gitu ya, yang setiap lembarnya itu selalu menyebutkan nama-nama Allah. Ini judul sebuah riset berbasis Islam ya, karya Limuddin gitu ya, di sebuah disertasi mencoba melihat harga jual dari konteks Islam. Ini menarik banget. Kalau kita lihat bagaimana risetnya digunakan Bayani, Burhani, dan Irfani dari Al-Jabiri. Gitu ya. Bagaimana Bayani secara tekstual itu gimana nih? Nah, jadi dalam Islam tuh harga gimana, normanya bagaimana, gitu ya. Nanti realitasnya bagaimana. Lalu intuisi kita mengatakan bagaimana. Lalu kita mengonstruksi realitas bahwa harga jual itu jangan yang cost plus margin aja, tetapi Islam memahami harga jual itu basisnya seperti apa, dan beliau menemukan konsep harga jual kejujuran. Nah, ini konstruksi realitas D sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kira-kira itu. Saya masih punya waktu kah, moderator? Kurang berapa menit lagi ya? Masih ada Atau sudah selesai? sekitar 10 menit lagi, Bu. 10 menit lagi. Baik. Itu ya memang karena memang pertemuan kali ini tentang meriset akuntansi dari sebagai sudut pandang, saya lebih banyak fokus di sudut pandang gitu ya. Tapi kalau kemudian kita terus cara meriset teknisnya gimana? Wah, itu agak sulit ya dalam waktu yang sangat sedikit ya. Yang jelas tadi saya sudah membuat buku tadi sampaikan oleh moderator gitu ya, di buku-buku yang saya coba sudah susun sendiri. Di situ memang kata kuncinya dari religiositas ya.
Di e-book ada, di Google Book ada gitu ya. Kalau adik-adik cari di Google Book Play Store itu ada ya. Saya jualan begini untuk saya enggak, insya Allah ya. Jadi seluruh uang yang terkumpul ini bukan untuk saya, tapi memang untuk mendanai gerakan-gerakan pemuda ya berkebangsaan yang ada dalam gerakan aktivis penilai. Jadi adik-adik yang di sini mau ikut jadi aktivis penilai silakan ya. Tinggal kunjungi aktivispenilai.org.id. Jadi alhamdulillah selama ini sudah insya Allah sudah banyak sekali yang merujuk gitu ya. Dan tentu saja di sini secara detail nanti adik-adik cara meriset kalau interpretif gimana, kritis gimana. Tapi yang jelas karena waktu yang mungkin sisa 8 menit gitu ya, saya akan coba melihat apa sih yang membedakan penelitian kualitatif dengan kuantitatif ya. Satu, biasanya bahasanya lebay. Misalnya bahasanya apa sih? Ya menguak, waduh, menyibak gitu ya. Cermin loh, kenapa demikian? Ya karena orang kualitatif itu ya kualitas. Adik-adik bicara tentang kualitas itu kayak tadi ya plans and dreams gitu ya. Kalau kualitas itu ya memang harus pakai kata-kata. Gimana kualitas tasmu? Oh bagus banget ini awet gitu ya. Kita nggak bicara tentang angka. Nah, mengatakan kualitas cinta Anda seperti apa? Oh ya sebiru lautan gitu ya. Tapi kalau dirayu begitu, wah adik aku sebiru lautan, terus adiknya bilang, jangan gitu deh mas gitu ya. Pakai skala Likert aja deh 1 sampai 7 kamu sangat cinta atau paling tidak cinta. Ya bisa begitu kah gitu ya. Jadi artinya di sini kualitas itu memang kata-kata. Makanya cenderung tanda kutip lebay. Jadi jangan disalahkan kalau lihat penelitian kualitatif yang bahasa-bahasanya itu sepertinya kok puitis sekali ya. Apakah boleh? Boleh banget kalau kualitatif. Ya, karena itu kekuatannya. Ya, perlu nggak landasan teori? Nah, landasan teori itu biasanya didapat dari sesuatu yang sifatnya kuantitatif ya, teori-teori efisien pasar, pasar efisien ya, efisien market hypothesis itu kan dari kuantitatif. Teorinya Ball and Brown untuk capital market itu jadi kuantitatif. Maka orang kualitatif masa pakai teorinya kuantitatif kan enggak masuk akal. Nah, nanti di sini kita lihat bahwa orang kuantitatif itu deduktif, harus ada teori supaya ada hipotesis. Kalau orang kualitatif itu nggak begitu ya. Jadi lebih ke arah bagaimana apa yang ada di realitas itu yang kemudian diangkat menjadi sebuah preposisi atau apa ya ini loh asumsi kebenaran. Nah ya itu namanya pendekatan induktif ya. Jadi kalau ini adalah kuantitatif gitu ya. Kalau penelitian yang kualitatif apakah harus pakai ini? Jawabannya tidak harus ya. Nah kemudian sampel boleh nggak sama informasinya cuma 3 gitu ya? Jawabannya boleh banget gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kualitatif dia fungsinya adalah kedalaman ya, kedalaman. Jadi semakin dalam itu semakin bagus karena bagaimana kan? Berarti kalau misalnya Anda menarik kedalaman ya masa sampai 200 informan ya capek dong ya. Beda dengan kuesioner. Kuesioner kan Anda tinggal nyebar nunggu balik selesai. Tapi kalau Anda bertanya mengapa Anda butuh waktu. Dan Anda memang tidak sedang mengejar generalisasi. Bahwa sebab perbedaan itu ya wajar kan, hasil dari konstruksi subjektif. Ya enggak sih? Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu semakin banyak semakin bagus, karena ada sampling error. Kalau kualitatif yang penting saya ingin meneliti tentang apa, sesuai dengan konteksnya. Konteks itu ada apa? Ruang dan waktunya. Ya. Kalau validitas dan reliabilitas gimana dong ya? Validitas dan reliabilitas itu adik-adik itu bicara tentang pengukuran. Reliable itu artinya mengukur itu selalu ada 1 meter Anda beli meja 1 meter di pasar Atom kayak di THR kayak di TP kayak 1 meter ya 1 meter panjangnya pasti sama. Berarti 1 meter itu reliable. Validity itu mengukur apa yang ingin diukur. Anda mengukur panjang apa mengukur tinggi? Sama-sama ini panjang tiang bendera sama tinggi tiang bendera, tapi beda. Kalau panjang gitu ditidurkan, tinggi dinaikkan, yang mana ini? Nah, artinya apa? Validitas dan reliabilitas itu selalu masih terikat dengan pengukuran. Berarti nggak pas kalau dipakai penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif kita pakai apa? Kita pakai trustworthiness. Apa itu? Bisa dipercaya. Jadi gimana nanti adik-adik ya kalau riset ya, ngomongnya di riset metodenya pakai wawancara, ya berarti harus ditranskripsikan. Apa itu transkripsikan? Adik wawancara itu adik rekam, terus adik tulis ulang persis, baru kemudian dianalisis menurut apa yang adik-adik yakini benar, gitu ya.
Nah, seperti ini adalah transkripsi yang lebih bagus. Kalau orangnya pas sambil nata folder, ya ditaruh tanda kutip, tanda kurung kotak, sedang menata folder. Lagi bernafas berat, ditulis sedang bernafas berat. Maka orang yang melihat hasil riset adik-adik langsung memiliki gambaran, oh kayak gini ya pas diwawancara. Nah ya, itu namanya trustworthy ya. Gitu ya. Selalu akan ada yang bertanya, kalau gitu bisa dimanipulasi dong. Iya, Dek. Mau pakai kuantitatif, mau pakai kualitatif, semua bisa dimanipulasi. Manipulasi itu bukan karena kuali atau kuantinya, tapi karena etika peneliti. Gitu ya. Jadi kalau kita beretika ya jangan dimanipulasi data kuanti maupun kuali ya. Jangan salah, saya ngerti teman-teman yang kuantitatif yang karena takut hipotesisnya nggak diterima, lalu pergi ke alat ke jasa statistik, ubah dong gimana caranya pokoknya signifikan. Nah, itu kan manipulasi juga. Jadi sekali lagi kuali maupun kuanti bukan masalah definisi gitu ya. Jadi selamat mencerahkan ya. Satu peluru menembus satu kepala, satu tulisan menembus banyak kepala ya. Bismillah katanya Ali Said Kutub. Jadi selamat meneliti, selamat mencerahkan. Ingat ya, innamal a'malu binniyat. Nah, buku terakhir saya ini saya mohon izin untuk mempromosikan. Terakhir saya sudah baru saja terbitkan sebuah novel ya. Judulnya Konspirakutansi. Jadi adik-adik yang lagi belajar teori akuntansi yang isinya adalah definisi, nah di dalam novel ini saya mencoba menceritakan bagaimana akuntansi itu dari cara yang lebih kekinian gitu ya, tentang tiga sahabat yang saling berdiskusi tentang akuntansi itu apa. Kira-kira itu saya selesai, saya kembalikan ke moderator. Makasih Bu Ajeng. Baik, Bu Ari Kamayanti, terima kasih atas penjelasannya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu Ari yang ingin disampaikan oleh peserta kita. Ini rupanya ada dari Pak Imam Bukhori, Kaprodi kita. Open mic aja ya. Pak Ibe, monggo untuk langsung bertanya kepada Bu Ari Kamayanti. Dibacakan di chatbox aja, Mbak Ajeng. Terima kasih, Bu Ari. Mohon maaf. Iya, Pak Ibe. Ini Pak Imam Bukhari jadi ini ya, jadi singkat jadi Pak Ibe ya. Imam Bukhari jadi Ibe, ya. Kualitatif banget ini Pak Imam ini. Monggo Mbak Ajeng dibacakan di chatbox aja, Mbak Ajeng. Ya, baik Pak Ibe. Begini Bu Ari, pertanyaan Pak Ibe, untuk tataran S1 idealnya rumusan masalah dalam penelitian itu jumlahnya berapa? Karena dari tadi sekilas contoh-contoh yang Bu Ari berikan tuh rumusan masalahnya hanya satu, begitu. Monggo Bu Ari. Ya baik, terima kasih sekali. Pertanyaan yang sangat baik ya Pak Ibe ya. Dan ini memang buat dosen-dosen yang memang terbiasa kuantitatif gitu ya. Apalagi kita selalu melihat bagaimana rumusan masalah itu selalu banyak gitu. Apalagi kalau hipotesisnya 3 ya rumusan masalahnya harus 3 ya. Apakah misalnya pengaruh apakah nilai saham berpengaruh pada kinerja perusahaan? Maka nanti harga saham X itu jadi satu pertanyaan. Nanti kalau variabel ini ditambah, apakah harga saham dan katakan inflasi berpengaruh pada nilai perusahaan? Maka nanti ada harga saham yang pertama, rumusan masalah kedua adalah inflasi, dan seterusnya. Sehingga semakin banyak variabel, gitu ya, maka kita cenderung punya banyak sekali rumusan masalah. Nah, memang kalau kualitatif sangat berbeda, gitu ya. Kualitatif itu tadi bukan bermaksud untuk menjawab hubungan sebab akibat, ya. Kualitatif itu adalah bermaksud untuk apa? Untuk memperkuat kontekstualitas. Jadi kalau saya katakan kontekstualitas berarti bukan generalisasi. Konteks itu adalah terikat dengan ruang dan waktu. Maka menjadi sangat wajar kalau kita bisa melihat penelitian kualitatif, rumusan masalahnya cuma satu. Loh, satu aja tuh jawabnya panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, bisa beratus-ratus halaman satu gitu ya. Misalnya, bagaimana persepsi akuntabilitas, nah ini kan interpretif nih, bagaimana persepsi akuntabilitas penggunaan dana desa, studi kasus pada desa Wonorejo, ya misalnya.
Ya, jadi kita ambil satu studi kasus di Sawonorejo, terus judulnya tadi, bagaimana persepsi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Lalu di situ nanti akan muncul loh, kalau persepsi berarti kan menurut siapa? Maka nanti dalam riset kita masuk tuh di metode penelitian. Yang diwawancara siapa saja? Ada aparat desa, lalu ada para warga desa, gitu ya. Mungkin saya ambil 2 atau 3 warga desa. Saya ambil aparat desanya, misalnya ambil dari kepala desa, sekretaris desa, gitu ya. Lalu kabid humasnya, gitu misalnya ya. Lalu saya akan meneliti bagaimana mereka memandang itu semua. Jadi satu rumusan masalah saja, itu nanti saya bisa dapat berbagai macam cara pandang dari persepsi orang-orang ada di desa itu. Maka sebetulnya itulah kontekstualitas, karena saya konteksnya, ruang dan tepatnya di sini kebetulan adalah Desa Wonorejo. Ini saya ngawur aja nih ya, Desa Wonorejo. Maka cukup satu enggak apa-apa, Pak. Gitu ya. Karena tadi, satu dalam penelitian kualitatif itu sangat dalam. Cuma begini, bagi teman-teman yang baru berlatih ya, penelitian kualitatif, kita boleh loh membuat mini research question. Apa mini research question itu? Misalnya, bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa, itu rumusan masalah payungnya. Tapi untuk mendapat jawaban itu saya pecahkan, yang dimana jawaban ini bisa saya temui jika saya menyelesaikan mini research question. Apa itu? Pertanyaan riset mininya, misalnya satu, itu ya, bagaimana persepsi para aparatur desa tentang pengelolaan dana desa. 2, ya, bagaimana persepsi para warga desa. 3, seterusnya. Jadi artinya saya bisa pecahkan itu jadi mini research question. Cuma memang rumusan masalah besarnya biasanya tidak banyak, Pak. Cuma satu tadi. Gitu Pak Ibe ya, semoga bisa dipahami Pak Ibe. Oke. Terima kasih. Kalau ada tambahan boleh nggak Bu Ari? Boleh. Boleh Ada apa Pak? tambahan? Bu Ajeng boleh nggak? Silahkan, Ya Bapak. dibolehin dong Pak. Gini. Nanti nggak boleh kualat loh Pak, ini kaprodinya kok. Bukan. Tidak ada kualat ini. Mboten gini. Realita di tempat kami, mohon maaf, saya bukan membuka aib, bukan. Karena ada beberapa penguji misal atau pembimbing misal itu menyampaikan bahwa kalau menyusun rumusan masalah itu jangan langsung pada pokoknya. Misalnya seperti panjenengan tadi analisis dana desa misalnya gitu. Lah apakah relevan ya Bu Ari kalau seandainya implementasi itu dijadikan rumusan masalah? Implementasinya itu dijadikan rumusan masalah. Sehingga rumusan masalah itu minimal ada 2 ngaten. Gimana Bu Ari? Jadi yang jelas memang ini tantangan bagi pengelola jurusan ya, saya rasa seperti itu. Jadi paling gampang gini Pak, ini saya melihat dari sisi struktural dulu ya Pak ya. Paling gampang begini Pak, mungkin kalau nanti Bapak atau saya nggak ngerti ya ada panduan skripsi atau apa, itu mungkin di stated, jadi nggak jadi perdebatan begitu. Jadi misalnya untuk rumusan yang kualitatif misalnya gitu ya, disampaikan ada boleh satu payung rumusan masalah yang besar, tapi mahasiswa supaya bisa berlatih untuk menyelesaikan itu harus di breakdown gitu misalnya Pak. Jadi rumusan masalah yang bisa attainable step by step. Kayak tadi misalnya bagaimana untuk bisa melihat persepsi, Anda lihat dulu bagaimana implementasi. Nah, tapi toh bagaimana implementasi itu kan juga subjektif ya. Bagaimana implementasi itu menurut siapa dulu? Kalau di desa ya baik-baik saja. Bapak pergi ke desa, ke aparat desanya ya pokoknya baik, sesuai sistem, sesuai begini. Wah, tapi begitu tanya masyarakat desanya, biasanya ada kasak kusuk gitu ya di belakang. Wah, itu soalnya yang ngelola itu kaum elit, Bu, gitu ya. Itu hanya yang ngelola itu adalah istri-istri yang pejabat-pejabat, kepala desanya, istri kepala desa, istri camat, menantunya kepala desa, dan seterusnya. Ya ini realitas ya terjadi seperti itu. Sehingga kemudian saran saya begitu Pak. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Karena apa? Karena untuk mengubah mindset itu memang harus pelan-pelan, apalagi secara struktural. Jadi bagi saya mungkin stated saja di buku panduan skripsinya, misalnya untuk yang kualitatif, memang ada harus payung besar rumusan masalahnya, tetapi harus di breakdown. Jadi rumusan masalah yang kecil-kecil, ya boleh 2, boleh 3, yang sebetulnya akan menjawab keseluruhan
masalah besar yang tadi sudah diajukan. Gitu mungkin Pak, cari jalan tengah Pak. Nggih, Katanya nggih. Islam itu jalan tengah ya Pak ya. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Ari. Gitu Pak Ibe kalau menurut Ngapunten, saya. ngapunten. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Ari dan terima kasih Pak Ibe atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus dan cukup kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Bagaimana tanggapan Ibu jika ada mahasiswa S1 yang ingin meriset akuntansi menggunakan non-positif, misalnya menggunakan paradigma Islam, namun masih diarahkan ke paradigma positif atau kuantitatif dengan alasan riset menggunakan paradigma Islam idealnya digunakan untuk tesis atau disertasi. Bagaimana tanggapan Bu Ari? Monggo Bu Ari. Ini pertanyaan yang susah banget jawabnya. Ya kalau udah dipaksa tuh ya susah ya, karena mahasiswa itu, ini forumnya mahasiswa dan dosen ya, wah ini agak sulit ini, harusnya dosen aja gitu ya, jadi kita bisa ngomongin mahasiswa, kalau mahasiswa kita bisa ngomongin dosen, kalau dicampur agak sulit. Jawaban saya begini, memang sekali lagi tadi sebuah keterbukaan itu terhadap cara pandang itu memang sangat diperlukan gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan, saya mengapresiasi sekali nih ya UINSA sudah berani mengambil langkah yang seperti ini. Artinya apa? Berarti kan ini ada semacam green light ya, lampu hijau nih ya. Wah, adik-adik boleh meriset apapun loh gitu ya. Pertanyaannya adalah dosennya siap nggak kalau adik-adik meriset apapun. Nah, ini yang memang harus kita siapkan. Makanya biasanya kalau saya diundang ke sebuah forum, dulu pernah di Banjarmasin saya diundang gitu ya. Yang diundang itu waktu itu memang dosen dan mahasiswa dijadikan satu gitu ya. Begitu saya ngomong gitu, wah mahasiswanya menggila gitu ya. Wah asik ini ya, akuntansi macam-macam ya. Tapi kemudian setelah saya ngisi, kajurnya nelpon saya gitu ya, Bu Ari, mahasiswa nih seru banget gitu ya, sudah mulai kreatif, tapi ternyata dosennya tidak bisa menerima semua. Nah ini kan kasihan ya. Jadi memang kalau sudah bicara seperti ini tadi ya, apa yang disampaikan Pak Ibe dan Pak Anwar Talib, ini saya yakin dosen ya Pak Anwar Talib ini tulisan beliau ini non-post semua. Maka sebetulnya yang dibutuhkan adalah discretion. Discretion itu adalah kebijaksanaan dari para pengelola jurusan. Ya kan kasihan anak-anak kita ya. Jadi cara-cara yang mungkin setidaknya kalau memang kita lihat, oh anak-anak ini bagus gitu ya, mungkin ya diarahkan nanti carikan penguji yang kira-kira bisa menerima. Itu mungkin setidaknya seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, ya saya agak sedikit kesulitan karena untuk adik-adik gini ya, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar Talib, gini caranya, caranya gini. Biasanya kalau yang mengajukan adalah kita ya sebagai mahasiswa dalam tanda kutip yang lemah secara struktur, karena mau nggak mau ya harus dapat ACC dari dosen kan ya lemah, maka jangan maju tanpa amunisi ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti Pak Anwar Talib ini, pokoknya saya mau paradigma Islam gitu ya, tapi kok diarahkan paradigma positif gitu ya, maka ya tadi tunjukkan bahwa adik-adik mampu gitu ya, adik-adik mampu. Jadi artinya apa mampu itu? Mampu itu artinya jangan cuma bawa proposalnya doang, tapi bawa apa? Bawalah jurnal-jurnal yang sudah adik-adik print gitu ya, yang sudah adik-adik kumpulkan. Misalnya kalau sekarang agak sulit untuk ketemu offline dengan dosen pembimbing, ya bawalah jurnal-jurnal itu dalam folder gitu ya, di-share aja sama dosennya. Bapak Ibu, saya sudah punya jurnal-jurnal ini loh yang semuanya Islam. Dan insya Allah ini semuanya bukan jurnal-jurnal abal-abal, tapi ya jurnal yang terbit dan ini bereputasi, ini keren banget ini jurnalnya. Nah gitu ya. Lalu ditambahkan, kalau bisa nanti saya pengen banget deh mempublikasikan artikel ini di jurnal-jurnal yang bereputasi. Bapak Ibu bisakah membantuannya untuk membimbing saya? Nanti sehingga kalau nanti bisa diterbitkan, insya Allah saya mohon izin untuk menyantumkan nama Bapak Ibu dosen. ya rayuan ya. Kayak gitu ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya memaksakan ya tadi, memang ya itu terjadi realitasnya begitu, karena tadi ketidaksiapan. Maka adalah tugas dari pengelola jurusan untuk memastikan mereka siap, supaya tidak terdapat terlalu banyak penolakan. Ya kalau sudah begitu ya takdir ya, takdir. Tapi ya tadi ya, tolong disiapkan dosen-dosennya, karena mahasiswa lebih mudah untuk dipercikkan gitu ya, api kreativitas. Tapi kalau dosen itu ya
kan separuh dewa ya saat kita sudah memberikan nilai, ya. Udah akhir semester ngasih nilai itu udah jadi separuh dewa tuh. Lulus apa nggak lulus tuh mahasiswa di tangan kita gitu ya. Itu agak sulit gitu. Mungkin itu sih jawaban saya. Baik Bu Ari, terima kasih. Saya lanjut ke, ada yang mau open mic atau kita hanya di chat box aja nih Bu Ajeng? Enaknya gimana nih? Mungkin untuk lebih bervariasi open mic aja ya. Iya ya, biar nggak ngomong sendiri kitanya. Open mic untuk mahasiswa dulu Bu. Ini Boleh. Nur Rohma, Dina. Tapi di chatbox banyak loh Mbak Ajeng. Iya banyak banget ini. Banyak banget. Tapi nggak ada yang open mic ya, kita chat box saja kah? Gimana? Ini tadi, mohon maaf, ini tadi saya ngetik di chat, tapi saya bicarakan saja ya. Monggo silahkan untuk Dina, cam-nya untuk dinyalakan ya. Mbak Dina, iya Mbak Dina. Kalau cam-nya masih belum siap, Bu. Jadi kemungkinan hanya suara saja. Ya, Assalamualaikum, Bu Ari. Saya ingin bertanya itu tentang kalau penelitian itu memakai dua jenis multiparadigma itu bisa apa enggak, Bu? Kayak misalkan ada lebih ke prefer ke religius, tapi kayak apa? Ada bau-bau interpretifnya kayak gitu atau paradigma lain. Kira-kira kalau dalam penelitian gitu tuh bisa apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dina. Saya langsung jawab ya. Mbak Dina, sekarang jawab pertanyaannya sebentar. Saya. Mbak Dina agamanya apa? Alhamdulillah Boleh Islam. tahu nggak? Apa itu rahasia? Lalu Mbak Dina? Islam, Bu. Alhamdulillah. Oh, Islam. Mbak Dina bisa nggak pakai agama Islam dan Nasrani pada saat yang bersamaan? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya udah itu jawabannya. Oh, Nggak bisa. Jadi gini Mbak Dina, memang kadang-kadang orang bingung ya, saya kan memahami, tapi kan saya ingin mengonstruksi, tapi saya sebelum mengonstruksi harus memahami dulu. Ya bukan berarti Anda pakai interpretif dan Islam, bukan. Jadi paradigma itu cuma satu, karena itu cara pandang kita ya tentang realitas, tentang ilmu, tentang dunia gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah di ujungnya. Ujungnya Mbak Dina mau ngapain sih? Kalau ujungnya adalah nanti mengonstruksi secara Islam, ya sebetulnya itu adalah paradigma religius Islam, sudah selesai. Tapi tujuannya cuma ingin memahami, ya udah, itu adalah paradigma interpretif, gitu loh. Jadi yang paling mudah saat menentukan ini paradigma apa ya? Yang paling mudah adalah tujuan penelitiannya ngapain Mbak Dina, gitu ya. Tapi apakah kemudian saat saya mengkritisi saya tidak boleh memahami? Ya boleh aja, dalam proses mengkritisi saya akan memahami lebih dulu. Bukan berarti saya interpretif dan kritis, tidak. Tetapi ujung dari apa yang saya ingin dapatkan dari riset saya, nah itulah yang kemudian kita gunakan sebagai apa? Sebagai basis penentuan paradigma kita. Gitu ya, semoga membantu ya Mbak Dina ya. Ya, jangan bingung ya. Paradigma itu cuma satu ya, keimanan. Tapi kalau kita bicara, saya multi paradigma, artinya apa? Ya saya ngerti positif, saya ngerti interpretif. Kalau nanti ada mahasiswa yang harus saya uji dan dia pakai positif, maka saya nggak fair. Kalau kemudian saya tanya, oh ini kok kayak gini, harusnya Anda mengkritisi. Lah ya nggak boleh. Berarti kan saya memaksakan paradigma saya kepada mahasiswa yang jelas-jelas paradigmanya positif. Maka pertanyaan saya ya harus bicara tentang, ini valid nggak datamu? Kamu pastikan valid dari mana? Kuesionernya disebarnya seperti apa? Berapa persentase respon rate-nya? Kenapa respon rate-nya rendah? Mengapa hipotesis ditolak? Ya saya harus menanyakan dalam lingkup paradigma yang ia yakini. Nggak boleh saya paksakan. Walaupun saya percaya bahwa ada paradigma yang lain. Nah, itulah berwawasan multi paradigma. Nanti kalau adik-adik sudah berwawasan multi paradigma, adik-adik insya Allah menjadi orang yang lebih bijak. Ya enggak sih? Kalau ada rumusan masalah mengkritisi, adik-adik akan mengatakan, oh iya dia paradigma kritis, oh iya dia paradigma interpretif. Anda menjadi tidak kaget gitu ya, tidak gampang kaget dengan berbagai macam riset. Katanya Gusmus kan, orang yang nggak gampang kaget tuh orang yang sangat bijak. Jadi jangan gampang kaget kalau banyak multi paradigma, banyak paradigmanya. Saya masuk ke chatbox aja ya, Bu Ajeng ya. Langsung saya baca sendiri, boleh ya. Ini ada Mas Yohan. Mas Yohan ini kalau saya tahu Yohan yang benar gitu, boleh lihat wajahnya nggak? Ini Yohan Bahtiar nggak ya? Ini rekan salah satu
mahasiswa saya dulu kalau nggak salah. Kalau saya salah ya mohon maaf. Bagaimana penelitian kualitatif yang tepat untuk mahasiswa vokasi. Ya, saya juga ngajar di vokasi ya sekarang, dan ini menjadi sesuatu yang menarik karena apa? Karena vokasi itu kan penerapan ya. Kalau kita ingin menerapkan sesuatu, mau tidak mau itu harus kontekstual, dan itu yang saya selalu pegang gitu ya. Anda menerapkan sebuah sistem, kalau nggak cocok dengan budaya ya nggak akan kepakai gitu ya. Anda menerapkan sebuah bentuk misalnya penilaian kinerja. Kalau nggak sesuai dengan kontekstual juga nggak bisa terpakai. Maka sebenarnya yang menarik adalah ternyata ya penelitian terapan itu justru sangat kontekstual, ya. Justru sangat non positif menurut saya, gitu ya. Ya, non positif itu artinya apa? Ya kita melihat tujuan penelitian kita adalah bagaimana kita ingin membuat atau mengonstruksi sistem informasi yang sesuai, mengonstruksi sebuah penilaian kinerja yang sesuai, maka sifatnya kontekstual. Jadi sebetulnya bukan berarti kalau kita sudah diterapkan itu tidak mungkin kita bisa berkreativitas dengan non positif. Mungkin itu jawaban saya ke Mas Yohan ya. Ya, seperti itu. Masih ada waktu, Bu Ajeng? Masih untuk 2 pertanyaan lagi, Bu. 2 pertanyaan. Ini saya pick aja yang kira-kira yang kira-kira ya semua bagus juga sih ya. Oke, Mas Muflihin deh ya, Mas atau Bapaknya. Kalau penelitian kualitatif memakai sampel atau informan jenuh, bagaimana sudah jenuh? Oke, agar tidak subjektif ya. Jadi kalau orang kualitatif itu nggak khawatir dia nggak subjektif, Mas Muflihin, karena memang dasarnya kualitatif adalah subjektivitas gitu ya. Jadi bukan masalah tidak subjektif. Artinya apa? Bahwa kita meyakini apa yang sudah kita temukan itu benar gitu ya. Benar dalam arti ya memang itu bukan yang lain. Itu bukan berarti dia subjektif objektif ya, tapi memang sesuai dengan apa yang diinginkan informan kita, apa yang disampaikan informan kita. Caranya sangat sederhana, Mas. Kalau dari Chua itu menyampaikan apa? Dalam interpretif itu adalah konsistensi logis. Jadi artinya apa? Kalau yang kita temukan itu sudah konsisten, itu aja gitu ya. Misalnya kita sudah menemukan bahwa tidak ada yang lain kecuali itu. Nah, itu berarti dia sudah jenuh ya. Ada lagi cara ya, ada istilahnya namanya triangulasi. Apa tuh triangulasi? Triangulasi itu kita bisa triangulasi sumber, bisa triangulasi metode. Jadi metodenya gini, saya mengatakan Mas Muflihin orang baik, ya. Kenapa saya ngobrol sama Mas Muflihin? Berarti saya pakai metode wawancara dengan Mas Muflihin, ya. Sumbernya dari Mas Muflihin. Terus saya nanya nih sama temannya Mas Muflihin, di sini ada Mbak Sinta. Mbak Sinta, Mas Muflihin baik nggak? Oh baik banget, dia suka bantu saya. Oke, maka saya punya sumber yang berikutnya yang mengatakan Mas Muflihin baik. Saya nanya pada bosnya Mas Muflihin atau dosennya Pak Mas Muflihin, misalnya di sini Pak Ibe. Oh Pak Ibe bagaimana? Mas Muflihin, oh anak yang baik. Maka saya sudah punya 3 sumber yang mengatakan Mas Muflihin baik. Sudah jenuh itu. Ya, sudah terkonfirmasi semua. Maka itu triangulasi sumber. Kalau triangulasi metode, bisa aja saya pakai wawancara, saya pakai observasi, saya ngelihat, pokoknya Mas Mudin kemana-mana saya lihat. Pas azan langsung sholat, orang baik gitu ya. Observasi. Dokumentasi, saya lihat nanti hasil evaluasi atas kinerja Mas Muflihin. Ternyata baik. Maka itu adalah triangulasi dari metode. Jadi itu yang Mas Muflihin ya. Walaupun memang orang kualitatif tidak terlalu suka dengan kotak-kotak objektivitas ya. Ya udah adanya apa ya udah itu gitu. Nah, terakhir ya, dan mungkin ini menarik sekali tentang penelitian kualitatif, apakah bisa pakai satu variabel dalam studi kasus. Mas Adah, gitu ya, bahkan mengatakan variabel itu bukan ciri-ciri orang kualitatif. Loh kenapa? Karena variabel itu berarti saya punya X, nanti berpengaruh pada Y. Ada X yang kemudian itu saya jadikan satu indikator yang harus saya bisa ukur. Ya, jadi biasanya kita tidak mengatakan itu sebagai variabel. Tapi Mas melakukan apa kayak tadi ya? Bagaimana persepsi? Persepsi itu bukan variabel. Karena variabel itu berarti cuma proksinya jelas ya, ukuran indikatornya jelas. Tapi kalau kita bicara persepsi, maka itu seperti sinetron Indonesia yang entah kapan berakhir ya, kayak Bang Bubur naik haji itu kan entah kapan berakhir toh ya, atau
Ikatan Cinta ya, sekarang lagi ngetren apa sih? Ikatan Cinta, wah itu berepisode-episode nggak sih? Nanti si A jatuh cinta sama B, B jatuh cinta sama C, C ternyata anaknya D, D dulu pernah selingkuh sama F, F ternyata sama si A itu ada relasi. Wah ruwet, pokoknya dunia tuh ruwet banget. Nah itulah kualitatif. Kualitatif tidak suka memposisikan indikator-indikator. Mereka lebih suka mencari gitu ya kedalaman dari sebuah fenomena. Jadi nggak pakai variabel ya. Jadi kalau kita bicara satu variabel tanda kutip ya, satu misalnya akuntabilitas loh. Akuntabilitas itu banyak sekali. Sama seperti laba. Laba itu ternyata nggak cuma duit ya, tapi laba tadi laba dapat banyak teman, laba banyak kebahagiaan, laba karena rezeki dari Allah loh. Semua itu adalah kompleksitas laba. Dan itu adalah kedalaman yang ingin kita capai. Gitu Mas Ada. Begitu ya, kayaknya waktunya nggak cukup ya Bu Ajeng ya. Seru sekali memang ya. Bu Ari boleh nggak kalau saya pribadi mengajukan pertanyaan ini? Ini di Ya terserah. Moderator berkuasa. Kenapa Bu Ajeng? Gimana? Saya ingin bertanya, bagaimana sih Bu Ari kira-kira untuk menumbuhkan keberanian untuk menulis sesuatu yang anti mainstream di tengah dunia yang mainstream ini, dan bagaimana cara mengatur pikiran kita atau mengatur ketakutan kita. Siapa tahu nanti jurnalnya ini setelah saya bikin penelitian nggak diterima di jurnal bereputasi dan sebagainya. Gitu Bu Ari. Iya, ya ini gampang banget sih. Tidak berani itu karena satu ketidaktahuan. Ya enggak sih? Kayak kita pertama kali mungkin ada yang divaksin ya, takut banget ya. Kalau divaksin gimana? Karena kita nggak tahu ya kan, nggak pernah divaksin. Sama mungkin ibu-ibu yang mau melahirkan, nah itu ya, gimana rasanya melahirkan, sakit nggak ya? Gitu takut gitu ya. Jadi ketakutan itu karena ketidaktahuan gitu ya. Jadi supaya tidak takut ya tahulah gitu ya. Jadi mungkin Bu Ajeng bikin grup nanti, grup pencinta non mainstream, gitu ya. Terus ngapain di grup itu? Ya coba di share. Ini loh ada artikel yang lucu banget ya artikel ini gitu ya, dan itu ternyata terbit loh di jurnal internasional gitu ya. Lalu kita mulai membuka mata kita pada beberapa hal yang ternyata iya ya saya nggak pernah. Jadi jadikan ketidaktahuan itu menjadi suatu pengetahuan bahwa oh ya saya tahu, kalau saya tahu jadi saya tidak takut. Yang kedua adalah untuk bereksperimen. Kalau tidak pengen sendirian ya ajak teman gitu ya, karena apalagi kalau kita targetnya mau jurnal ya. Nah, ini materi yang berbeda tapi kalau kita targetnya adalah publikasi di jurnal internasional. Jurnal internasional itu Bapak Ibu jurnal yang berharap bahwa Bapak Ibu itu tidak menulis sendiri. Karena bagi editor jurnal internasional itu seorang yang menulis sendiri itu berarti cuma satu otak. Tapi kalau yang nulis itu 3 atau 4 itu mereka lebih suka. Kenapa? Berarti itu ditulis oleh banyak orang, gitu ya, maka lebih bisa dipercayalah ya. Cuma kalau di Indonesia itu yang ruwet ya, yang ruwet adalah nanti nama pertama yang dicari-cari gitu ya, karena kumnya paling banyak. Ya, padahal di luar negeri itu nggak bicara kum gitu ya, ya bagi orang luar negeri ya siapapun yang nulis urutan keempat, urutan ketiga itu sama pentingnya ya. Tapi masalah ini udah masalah dikti ya, adik-adik masih nggak ngerti nih ya. Ini bahasa dosen ini, kalau bahasa dosen itu ya urutan pertama itu yang juara paling kumnya paling banyak. Jadi mungkin itu Bu saran saya, yuk bikin grup, nah gitu ya, lalu gitu udah didiskusikan, ketemu, hanya untuk ini ada artikel lucu loh, gitu, supaya semakin yakin bahwa itu tidak mengerikan. Gitu Ibu Ajeng. Baik Bu Ari, terima kasih atas pemaparan, atas ilmu yang sudah dibagikan pagi hari ini dari tadi jam 9. Sangat ini ya, membuka pikiran sekali bahwa sebenarnya akuntansi itu tidak hanya dimaknai secara teknis saja, ya, bahwa ada sebenarnya akuntansi itu bisa kita maknai dari sudut pandang lain, gitu ya. Jadi bagaimana sih paradigma yang ada dalam akuntansi ini kita bisa gunakan untuk kemudian menulis artikel-artikel atau penelitian-penelitian yang tidak hanya melulu membahas akuntansi secara teknis. Terima kasih Bu Ari sekali lagi, sangat bagus untuk membuka wawasan kita. Baik, karena waktunya sudah mendekati akhir, saya kembalikan acara ini ke MC.
Monggo silahkan Mbak Ara. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Ajeng Rita Nawangsari MA AK. Acara selanjutnya yakni acara penutup. Sebelum acara webinar ini ditutup, saya akan menyampaikan informasi link absensi webinar. Diinformasikan kepada seluruh peserta untuk mengecek kolom chat karena link absensi sudah saya kirim di kolom chat Zoom. Dihimbau kepada seluruh peserta untuk segera menyimpan link absensi. Kami akan memberi waktu 5 menit sebelum acara webinar series ini ditutup. Diberitahukan kepada seluruh peserta webinar bahwa webinar ini adalah webinar series yang pertama. Selanjutnya, masih akan ada webinar series yang kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2021 dengan tema Risk-Based Audit During Pandemic Time. Jadi, dimohon untuk para peserta untuk stay tune di Instagram Himak Uinsa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut agar tidak ketinggalan di webinar selanjutnya. Dicatat tanggalnya pada tanggal 21 Juli 2021. Baik, karena sudah 5 menit, demikian webinar series pada pagi hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya selaku Master of Ceremony mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih diucapkan atas kehadiran untuk seluruh peserta, para dosen, dan mahasiswa yang telah hadir dalam acara webinar series ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di webinar series selanjutnya. Saya, Adik Rohmah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari, mohon maaf. Nggih, Pak Ibu, mohon maaf. Terima kasih sudah diundang. Nggih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Alhamdulillah Sukses ilmunya. selalu untuk akuntansi Uinsa. Amin. Terima kasih, Bu Bu. Sofi. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Ari. Saya pamit ya, Bapak Ibu, Ya, monggo. adik-adik, tetap Monggo, semangat. Ibu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ajeng, terima kasih ya, Mbak Binti. Terima kasih. Ya, Pak Ibu. Sorry, aku terima kasih tadi semuanya. lupa. Kalau nggak diingatkan Mas Yudi tadi, Masya Allah saya lost karena saya menikmati fresh saya. Selamat, Pak Ibe. Bisa tidur nyenyak. Iya, sampai kelasnya Ara loh tadi waktunya, aku sampai lupa.
Saya pamit ya, makasih ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Mas Vicky, makasih Mas Vicky. Loh, Pak Ibe. Akhirnya penampakan diri. Lego.